Tangan kosong lo berani. Ngapa? Lu ngasih nggak mau gua? Lu ngasih nggak mau gua? Hah? Udah, nyantai. Udah berani lo, Siapa kau? Siapa kami? Kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Viral, video pelajar tantang polisi, tangan kosong kalau berani. Unjuk rasa mahasiswa dan pelajar masih berlangsung di sekitaran gedung DPR hingga Senin malam. Sebuah video viral di lini masa media sosial memperlihatkan aksi salah seorang pelajar menantang seorang oknum polisi. Ia menantang polisi beratribut lengkap itu untuk menghadapinya dengan tangan kosong, dan terlihat rekan-rekannya mencoba untuk melerai. Seperti salah satu akun Twitter @kadezon, STM gak ada takutnya, padahal lawannya dah kayak tau betul perlengkapannya. Hashtag kekuasaan di tangan rakyat. Lusir mah, gue tangan kosong hayu. Hashtag kekuasaan di tangan rakyat. Berikut dengan unggahan videonya, di mana postingan tersebut mendapatkan 159 like yang diposting pada pukul 9:34 pada 30 September 2019. Dihadang aparat, pelajar STM di Bekasi mengatakan, "Woi, maju, jangan mundur." Kepolisian Resort Metropolitan telah memukul mundur para pelajar SMK atau STM yang hendak melakukan demonstrasi lanjutan ke Jakarta. Ratusan remaja tersebut merupakan pelajar dari sejumlah SMK di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Pantauan di lokasi, ratusan pelajar hendak bertolak menuju gedung DPR MPR dalam aksi RKUHP. Mereka masih mengenakan seragam putih abu-abu di Jalan Hairil Anwar atau samping gedung DPR di Kota Bekasi. Saat berjalan, mereka diberhentikan oleh beberapa polisi, namun pelajar tersebut melakukan perlawanan hingga mengambil kayu dan mengepuki petugas dengan batu. "Woi, maju, jangan mundur," teriak salah satu pelajar saat dihadang pihak kepolisian pada Senin 30 September 2019. Salah satu petugas kemudian mencoba memberikan penyuluhan terhadap ratusan pelajar yang hendak bertolak ke Jakarta itu. Namun niat petugas memberikan penyuluhan malah dibalas dengan timpukan batu, dan para pelajar juga terlihat menenteng kayu dan balok. Seketika para pelajar itu kabur setelah terdapat sejumlah anggota polisi yang turun mengejar. Mereka melarikan diri ke pemukiman warga di Rawasemut, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kasubag Humas Polres Metropolitan Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing mengatakan, jika sejak pagi tadi pihaknya telah menerjunkan ratusan polisi di 12 kecamatan. Tujuannya untuk menghalau pergerakan massa dari kalangan pelajar SMK yang akan bertolak ke Jakarta. Menurut Erna, dalam pengawasan pergerakan pelajar SMK, aparat kepolisian juga dibantu dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Satpol PP di stasiun juga ada yang kita gagalkan keberangkatan menuju Jakarta. Pelajar mayoritas ingin menggunakan kereta api menuju Jakarta. Erna juga menghimbau kepada para orang tua agar dapat mengawasi anak-anaknya seusai pulang sekolah. Sebab hal ini untuk menghindari adanya bentrokan massa dalam aksi di depan gedung DPR MPR. Sementara itu, mahasiswa ragukan komitmen Jokowi dalam menjaga demokrasi. Aksi demonstrasi mahasiswa yang kembali berujung rusuh pada Senin 30 September kemarin seakan menjadi bukti jika Presiden Joko Widodo belum bisa berkomitmen dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Jokowi dianggap belum bisa menjamin kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam pandangan Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Demak UIN, Rizky Ari Wibowo, Jokowi harus bisa membuktikan kalau ucapannya selama ini bukanlah lip service. Pasalnya, saat mengundang lebih dari 30 tokoh bangsa ke Istana Merdeka, tepatnya pada Kamis 26 September lalu, Jokowi menegaskan komitmennya dalam menjaga iklim demokrasi Indonesia, termasuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Faktanya, aksi unjuk rasa pada Senin kemarin justru dijawab dengan kekerasan, intimidasi, dan penangkapan aktivis. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi dengan realita di lapangan itu sangat berbanding terbalik. Kita bisa lihat, aksi unjuk rasa mahasiswa menyampaikan pendapat kembali diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi. Ucap Rizky melalui keterangan tertulisnya kepada kantor berita politik Ermol, Selasa 1 Oktober. Padahal,
Protes yang diajukan mahasiswa cukup jelas. Di antaranya menuntut anggota DPR membatalkan RUU Jalur Cepat di luar program legislasi nasional atau Prolegnas, tolak RUU KUHP yang merugikan rakyat, mendesak Presiden Jokowi membuat Perpu untuk membatalkan Undang-Undang KPK dan meminta pertanggungjawaban kepolisian atas jatuhnya korban aksi. Poin dari tuntutan mahasiswa jelas merupakan antitesis dari ngawurnya pemerintah menjelang masa akhir jabatan. Beberapa RUU jelas sangat bermasalah dan merugikan rakyat Indonesia. Imbuhnya, rendahnya komitmen Jokowi dalam menjaga demokrasi juga terlihat dengan perintahnya kepada Mendesrektekdikti, dilanjutkan oleh Manristekdikti dengan mengancam akan memberikan sanksi kepada rektor dan dosen yang memberikan mahasiswanya melakukan aksi unjuk rasa. Kejadian hari ini, tepatnya pada Senin, memaksa Presiden Jokowi harus melakukan koreksi dalam pemerintahannya selama 5 tahun ke belakang dan melakukan evaluasi untuk membangun dan merawat bangsa Indonesia ke depan, tegasnya. Pelajar STM SMK menolak disebut berbuat kekerasan dan vandalisme ketika berunjuk rasa. Mereka menyebut para koruptor sebagai pelaku anarkis sesungguhnya merusak bangsa Indonesia. Suara Nasional mencoba meminta pendapat beberapa pelajar SMK STM terkait tudingan demo yang dilakukan anarkis. Maulana, 15 tahun, pelajar STM SMK kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengatakan, pendukung Undang-Undang KPK hasil revisi itu pelaku anarkis sesungguhnya. Kami hanya memerangi orang-orang anarkis pendukung koruptor. Harusnya bapak-bapak polisi membela kami, ungkapnya. Maulana juga mengatakan, Undang-Undang KPK hasil revisi bisa menyebabkan koruptor mengambil uang negara. Koruptor itu sangat anarkis, mengambil uang negara miliaran rupiah. Pendapat sama diutarakan Ahmad Rinaldi, 16 tahun, pelajar SMK STM kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, yang mengaku mendukung demo mahasiswa menolak Undang-Undang KPK hasil revisi. Cara kami, anak-anak STM SMK melawan Undang-Undang KPK hasil revisi tidak bisa disalahkan. Justru bapak-bapak di DPR itu lebih anarkis menyetujui Undang-Undang KPK. Pelajar SMK STM Bogor Utara, Dadan, 16 tahun juga mengatakan, demo pelajar STM SMK bentuk kegelisahan anak muda terhadap kondisi bangsa Indonesia. Kami tidak anarkis. Justru DPR yang tidak mendengar aspirasi kami yang minta Undang-Undang KPK hasil revisi itu dicabut. Justru anarkis sesungguhnya. Undang-undang itu memberi peluang koruptor. Lebih anarkis mana, koruptor atau demo pelajar STM SMK? Demikian dikatakan Dadan. Rektekdikti dilanjutkan oleh Manristekdikti dengan mengancam akan memberikan sanksi kepada rektor dan dosen yang memberikan mahasiswanya melakukan aksi unjuk rasa. Kejadian hari ini, tepatnya pada Senin, memaksa Presiden Jokowi harus melakukan koreksi dalam pemerintahannya selama 5 tahun ke belakang dan melakukan evaluasi untuk membangun dan merawat bangsa Indonesia ke depan, tegasnya. Pelajar STM SMK menolak disebut berbuat kekerasan dan vandalisme ketika berunjuk rasa. Mereka menyebut para koruptor sebagai pelaku anarkis sesungguhnya merusak bangsa Indonesia. Suara Nasional mencoba meminta pendapat beberapa pelajar SMK STM terkait tudingan demo yang dilakukan anarkis. Maulana, 15 tahun, pelajar STM SMK kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengatakan, pendukung Undang-Undang KPK hasil revisi itu pelaku anarkis sesungguhnya. Kami hanya memerangi orang-orang anarkis pendukung koruptor. Harusnya bapak-bapak polisi membela kami, ungkapnya. Maulana juga mengatakan, Undang-Undang KPK hasil revisi bisa menyebabkan koruptor mengambil uang negara. Koruptor itu sangat anarkis, mengambil uang negara miliaran rupiah. Pendapat sama diutarakan Ahmad Rinaldi, 16 tahun, pelajar SMK STM kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, yang mengaku mendukung demo mahasiswa menolak Undang-Undang KPK hasil revisi. Cara kami, anak-anak STM SMK melawan Undang-Undang KPK hasil revisi tidak bisa disalahkan. Justru bapak-bapak di DPR itu lebih anarkis menyetujui Undang-Undang KPK. Pelajar SMK STM Bogor Utara, Dadan, 16 tahun juga mengatakan, demo pelajar STM SMK bentuk kegelisahan anak muda terhadap kondisi bangsa Indonesia. Kami tidak anarkis. Justru DPR yang tidak mendengar aspirasi kami yang minta Undang-Undang KPK hasil revisi itu dicabut. Justru anarkis sesungguhnya. Undang-undang itu memberi peluang koruptor. Lebih anarkis mana, koruptor atau demo pelajar STM SMK? Demikian dikatakan Dadan.